Tadi pagi ibu saya itu dia keliling ziarah Wali Songo itu. Karena dia orang kecil istilahnya, nggak punya suami, nggak punya apa, rumah juga kecil. Dia ditempatkan di belakang jendela, di belakang pintu belakang itu, di pinggir. Istilahnya pewong cilik ditaruh paling nggak enak, lokasi paling nggak enak kan di situ. Kali ini mau berbagi cerita sama Mas Wahid yang beberapa waktu yang lalu itu saya memantau lewat sosmednya, lewat Instagramnya, di kondisi yang pandemi seperti ini justru beliau ini malah borong bis gitu. Nah, kan orang jadi penasaran gitu loh. Menurutku kok saiki rodok kelanen, rodok gendeng atau piye gitu loh. Maksudnya pandemi seperti ini membuka usaha bis pariwisata, sementara semua tempat wisata itu ditutup. Nah, kita akan ngobrol sama Mas Wahid. Pertama kali idemu sing ono ning kepalamu ki apa, Mas? Sampean borong bis di saat pandemi seperti ini, atau ide ini itu sebelum pandemi kemudian sampean beli diantem pandemi? Enggak, bro. Jadi gini, begitu saya nge-launching vlog pertama bis, orang kenalan, ahli, dosen segala macam nelpon. Mas, kamu hati-hati, kamu jangan ini, jangan sampai ditipu orang. Ini pandemi, semuanya pada bis berhenti, kok kamu beli? Tak jawab, tenang. Insya Allah pandemi pasti berakhir. Moto saya seperti itu dulu. Sempat ada kata-kata bijak saya tentang pandemi pasti berakhir, bla 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 bla. Akhirnya dengan bukan saya kalau nggak nekat dan bukan saya kalau berpikirnya singkat. Karena kalau terlalu panjang berpikirnya nggak akan kebeli. Pikiran saya waktu itu cuma gini, saat inilah, jadi akhir 2020 ya, saat inilah saat yang tepat untuk beli bis. Kenapa? Harganya itu pada murah-murah semua. Karena 1 tahun terdampak, itu orang pada kolaps. Bis yang seharusnya 1,5 M dan lain-lain, itu bisa kita dapatkan di 650 sampai 700. Nah, tapi permasalahannya 650 dan sampai 700 itu nggak akan kembali gitu. Karena kalau kita bicara bisnis, kita bicara modal dan keuntungan. Paham. Nah, itu kan nggak akan kembali. Itulah yang tidak mau saya pikirkan. Bukan tidak saya pikirkan, tapi memang tidak akan hal-hal yang rumit, hal-hal yang sifatnya riskan, risiko dan lain tidak akan lewat otak saya. Itu biarkan orang lain yang memikirkannya. Tugas saya adalah perintis, punya pandangan yang jauh. Saya cuma bisa membeli. Yang pertama tuh yang paling belakang sono kita beli awal jalan, alhamdulillah begitu jadi. Ini kan bodinya saya perbarui semua. Begitu jalan tanggal 19 pulang, tanggal 20 saya udah langsung dapat job. Disitulah angin segar itu datang, optimisme itu muncul. Seminggu setelahnya saya beli yang ini. Tapi yang ini agak tricky, bro. Kalau yang itu kan alhamdulillah saya dapat bantuan dari salah satu PO besar di Jawa Tengah. Itu boleh membayar separuhnya dulu, sisanya diangsur sekian tahun. Memang untuk kondisi sekian tahunnya itu tidak berlaku untuk semua orang, hanya kepada saya, dan tidak boleh disebutkan. Anggap saja diangsur sekian tahun tanpa bunga, itu kan meringankan banget. Kalau ini kan uang udah habis, aku beli itu tuh jual mobil. Tinggal satu mobil satu-satunya yang tak bawa di belakang sana itu. Tapi ada mobil ini murah banget, ini Mercedes-Benz 1626. High class lah hitungannya, karena ada air suspension dan sebagainya, semua serba komputer, canggih, nyaman, tapi murah banget.
Nah, udahlah saya berangkat. Waktu itu saya produksi video klip di mana sih, kebun teh mana itu Batang, antara belok kanan pulang arah Semarang atau belok kiri berangkat arah Jakarta. Diskusi sama istri karena cuma berempat saya kemana-mana kan. Mah kalau kita pulang 100% kita nggak akan dapat bis itu. Karena sudah saya kirim orang untuk ngecek dan katanya seger, unitnya seger. Tapi kalau kita belok kiri teruskan perjuangan kenekatan kita ke Jakarta, ada potensi 50% kita akan memilikinya. Belum makan, belum mandi, dan lain-lain karena syuting video klip di kebun teh yang sangat dingin, nggak mungkin kita semua mandi. Sen kiri berangkat Jakarta. Sampai Jakarta jam 5 sore, mandi, makan. Istriku kesusu migrain karena sedino tak kasih makan. Pikirku segera nyampe sana, segera nyampe sana. Baru bisa dicek paginya, tak cek memang bagus. Pusing lah karena nek jelek enak ya, kita nggak beban. Pulang itu ning pikiran bis tadi bagus, murah. Udah pulang, saya cuma ngerayu istri yang gimana kalau mobil ini tak jual. Nggak boleh karena cuma punya itu satu-satunya. Akhirnya saya gimana caranya bisa beli ini ya, saya lupa. Sing jelas saya bisa bayar tuh 5 juta. Saya tebus dulu unitnya. Ini ya. Kebetulan sama kayak ini BPKB-nya masih di finance. Jadi saya cuma bayar itu berapa tok gitu. Deal dengan saya udah tak DP 50%, dan itu sangat murah lah istilahnya. Nggak perlu harus jual apapun. Udah terbereskan. BPKB baru keluar itu berapa minggu gitu. BPKB tak, ya nggak usah di ini dulu lah. Saya sambil nafas dulu. Intinya seminggu, 2 minggu, 3 minggu BPKB sudah bisa saya tebus. Tak gantung 50 juta. Masih tak gantung 50 juta, sudah tak bawa pulang. Gantung 50 juta itu apa? Karena pajaknya dia telat, kirnya telat, KPS-nya telat, dan lain-lain. Dan ini yang agak tricky di dunia bis. Kita beli bis itu nggak bisa hanya beli surat BPKB, STNK-nya doang. Ada namanya uji berkala, KIR itu. KIR itu harus aktif saat kita. Kalau kita yang ngasih KIR nggak bisa, harus pengurus PO ini. Ada namanya kartu pengawasan, itu untuk izin trayek pariwisatanya lah istilahnya. Itu mati, saya suruh perpanjang sekalian semuanya. Dan saya bisa nego di harga yang sangat murah itu. Izin trayeknya itu bisa saya pakai 2 tahun. Itu jarang loh. Rata-rata udah lepas surat trayeknya dipakai dia. Akhirnya kita bingung ya, jalan kita nggak bisa jalan. Ya. Ini semuanya karena saya belum punya sendiri, karena minimal 5 kalau mengurus itu. Semuanya bisa izin. Oh, kalau punya trayek itu minimal kita punya bis 5 bis baru bisa urus trayek. Itu pun garasinya harus atas nama. Nggak bisa sewa. Lah itu kenapa aturannya itu nggak tahu. Dan ada banyak detail kok. Pokoknya yang terberat adalah minimal 5 bis, kemudian garasi punya sendiri, dan ada aturan-aturan apa IMP segala macam. Itu wajar sih. Karena kalau nggak gitu dikhawatirkan akan diparkir di pinggir jalan sehingga tidak aman dan lain-lain. Berarti aku ribet tuh. Nah, aku pengen punya bis gitu. Misalnya kan orang kayak aku nggak mungkin langsung beli 5 dan nggak mungkin langsung beli tanah buat garasi loh. Misalnya aku pengen nyicil 1 bis itu susah tuh, Mas. Makanya join. Opsi terbaik kalau tidak terlalu idealis, join. Kalau ini kan jadi gini, kenapa saya bis itu kadang kan orang high risk, high return. Risikonya tinggi, hasilnya tinggi. Bis itu enggak. Risikonya tinggi, hasilnya rendah. Nah, kenapa bis? Rata-rata orang sudah suka dengan bis. Jadi saya lahir dari bismania. Istilah untuk para penyuka bis. Impian terbesar bismania adalah punya bis. Nah, saya bisa mewujudkannya di tahun ini. Dan ini yang merinding, bro. Tadi pagi ibu saya itu 3 bulan yang lalu, nanti kalau ibu ke Semarang tolong dijak keliling pakai bismu ya. Iya, Mak. Milih yang warna apa? Yang warna kuning. Nah, dia cerita 3 tahun lalu 2019 itu kan saya belum punya bis, saya punya bis 2020 akhir kan. 2019 dia keliling ziarah Wali Songo itu. Karena dia orang kecil istilahnya, nggak punya suami, nggak punya apa, rumah juga kecil. Dia ditempatkan di belakang jendela, di belakang pintu belakang itu, di pinggir. Istilahnya pewong cilik ditaruh paling nggak enak, lokasi paling nggak enak kan di situ. Soalnya anakku di bis, aku jak keliling bis gua, anakku naik di depan sendiri. Ini aku merinding.
Di situ kan saya belum punya pikiran punya bis, saya nggak mau memikirkan punya bis karena terlalu tinggi. Tetapi setahun kemudian omongan ibu itu ternyata bagai hujan berkah ke saya. Karena ujuk-ujuk siapa sih yang menyangka di tengah pandemi hanya 3 bulan 4 bulan saya udah punya 3. Baru tadi pagi aku mulai dengeri. Serius mak, sampean batin kaya ngono. Bahasa Jawa ini translate ya? Iya, iya. Serius mak, dirimu batin kaya ngono. Iya nang, kok saya wis kroso iya dan terus sisan. Saya jalan-jalan tadi pagi keliling-keliling makanya pada pakai seragam. Ibu sampean ngendi, Mas? Jepara, Blitar. Oh. yang Portugis. Jadi wis pelosok lah. Pelosoknya pelosok lah. Dan beliau punya pikiran seperti itu. Padahal saya nggak pernah sharing bahwa saya itu seneng bis ke beliau, saya itu pengen punya bis, nggak pernah sharing. Bahkan 2019 itu aku nggak batin bis, wong aku punya duit malah tak belikan tanah untuk bikin cucian mobil kok. Harusnya tak beliin bis kalau aku punya pikiran. Ternyata ucapan ibu itu hujan berkah. Ini ngeri nek cerita ini. Tapi sampean baru tahu ceritanya ibu itu baru tadi pagi. Sebelumnya nggak pernah cerita. Nggak pernah cerita karena jarang ketemu saya dengan ibu. Jam 9. Jadi gitu. Nah, saya memang penyuka bis, dibilang nekat di masa pandemi kenapa beli bis? Ya, tapi saya tidak pernah memikirkan ini itunya karena alhamdulillah bro, puasa itu yang selainnya kalau rata-rata puasa itu kan pasti pada libur di rumah. Bisku jalan terus. Santri, alhamdulillah pondok-pondok gede itu mobilisasi santri. Kalau puasa kan seringnya pulang kampung santri-santrinya. Semua di sini loh, dari Jawa Timur Banyuwangi sampai Jakarta, mobilisasinya pakai ini. Nggak pernah istirahat. Saya sampai kepepet harus nyetir sendiri waktu itu. Supirnya pulang tidur di situ, arah berangkat gantian, pulangnya gantian. Banyuwangi PP 2 kali 3 kali yo. Full puasa, itu berkahnya. Berkah. Terus siapa sih yang menyangka bahwa bis ini pernah dinaiki para tentara yang siap perang? Pernah, nggak boleh ada kamera, nggak boleh berhenti, detail banget. Siapa sih yang pernah menyangka bis ini disewa oleh untuk mobilisasi napi? Saya juga tidak menyangka. Tapi dari situlah, oh ternyata aman sih menurutku. Kalau saya memikirkan terlalu rumit, pasti nggak jadi. Bahkan pernah disewa untuk membawa hewan percobaan. Detailnya itu rumit. Ada 15 detail tuh, harus begini, harus begini, harus begini. AC-nya harus sekian derajat, kecepatannya harus begini. Kita bisa penuhi. Alhamdulillah. Nah, yang agak berat adalah yang PPKM ini. Yang namanya sudah PPKM, kan dulu PSBB segala macam. Iya. Jebol semua. PPKM doang yang nggak bisa ngapa-ngapain. Mulai dari 1 Juni. Kan 1 Juni sampai 20. Perpanjang sampai tanggal berapa? Akhirnya nerak Juli. Atau kembali ya? PPKM itu Juli. Ya, Juli lah ya. Juli itu yang nggak bisa sama sekali. Karena ekstrim. Memang saya berpikir, alah ini paling kayak dulu-dulu bisa ditembus. Nggak bisa bro. Berhenti sama sekali. Saya bahkan sopir-sopirnya itu tak minta mobilisasi unit-unit kecil, kan saya dagang mobil juga, berburu mobil impian juga. Udah kamu ngirim mobil, nggak harus nyupir bis gede, sama kok ini gajinya sama nyupir bis, sampai tak gitu kan. Yang nggak bisa nyupir tak kasih sembako buat makan, sampai segitunya. Wah ngeri itu PPKM, tapi lolos ya. Artinya kalau dari ceritanya sampean itu, bisnis yang baik itu bukan yang apa namanya, yang punya modal banyak, tapi bisnis yang baik itu bisnis yang dimulai. Ya, bisnis yang dimulai bener. Bisnis yang baik itu bisnis yang dimulai. Karena banyak loh mas, aku pengen punya bisnis nih. Wah, aku pengen bisnis A misalnya. Wah itu enggak ini, aku pengen bisnis yang baik ini, yang ini. Wah enggak ini. Aku banyak pertimbangan. Aku pengen B. Wah itu kayaknya enggak ini. Menurutku A dan B itu wah kurang baik dan sebagainya. Aku pengen bisnis yang baik. Ternyata setelah cerita karo sampean itu, bisnis yang baik adalah bisnis yang dimulai. Karena sampean nggak memikirkan resiko. Betul. Nah ketika nggak memikirkan resiko, artinya kantongnya harus tebel. Ya. Ternyata selamat juga kok. Artinya begini, ternyata selamat juga. Maksudku begini. Orang boleh menutup jalan rezekimu. Tapi kalau kamu masih hidup, artinya kamu masih berhak mendapatkan rezeki, ngono wae sih. Menurutku daripada berpikir terlalu rumit-rumit itu tadi loh. Analisis nggak usah lah. Kantong tebel saya juga nggak orang. Ini juga tak angsur kalau ini tak tempo 6 bulan samping nih. Tak tempo 6 bulan. Per bulannya agak tinggi. Bulan ini tanggal 15 dijadwalkan pelunasan. Karena sudah 6 bulan. Yang ini lunas, BPKB ready. Ini terakhir tuh saya utang karoseri itu 35 juta.
trail, aku seneng nge-trail toh, trail tak jual. Sepeda yang suspensi depan, sepeda pit itu tak jual. Untuk nebus saya nggak mau punya utang. Ini BPKB ready. Yang belakang memang nggak usah dilunasi dulu mas, saya nggak butuh duit. Yang ownernya tuh pakailah dulu 3 tahun baru kerja dulu. Sesimpel itu. Selalu ada jalan. Beruntung sih enggak, tapi saya selalu nyari jalan. Satu dulu pertanyaan deh tentang fenomena mobil oleng. Menanggapinya seperti apa sampai? Oke, saya sudah langsung putuskan ke tim, sampaikan ke mereka bahwa haram ya kalau kalian mengikuti oleng. Sekali kalian mempraktikkan oleng, sudah pasti kalian tidak akan saya akui sebagai keluarga apalagi karyawan. Karyawan apalagi keluarga. Itu sudah tahu. Mereka sudah tahu kok. Orang rokok di sini aja mereka nggak boleh. Bahkan ketika mobilnya berhenti AC-nya mati, itu nggak boleh ngerokok. Makanya mobil ini nggak ada bau apek rokok bis ini. Karena kalau mau rokok, kalian turun. Boleh kok ngerokok turun. Saat jalan cangkem pahit ngantuk kecut segala macam, ngerokok kan nggak ada 5 menit. Kalian melipirlah ke rest area atau mana, udah dulu. Semua penumpang diajak udah dulu. Itu aturan yang sangat sepele. Kadang kan wajar lah supir di situ ngerokok. Alasannya biar nggak ngantuk, nggak boleh. Sudah langsung pasti keluar. Nah, untuk seleksi memang awal-awalnya saya buka pengumuman di YouTube. Yang lamar itu banyak. Tips saya gampang. Saya akan ambil orang yang bisa menunjukkan bahwa dia XPO tertentu yang saya tahu untuk masuk ke situ itu tidak gampang. Minimal psikotesnya baik, kemudian keterampilannya juga baik. Sedikit yang tak ambil, cuma 2 atau apa XPO-PO gede yang saya tahu manajemennya, SDM-nya baik. Lalu ada tes. Saya kan kebetulan bisa mengemudi bis. Dulu saya cerita di situ tadi pas off air. Saya pernah kerja di travel dan tugas saya adalah training pengemudi baru. Otomatis saya itu tahu supir yang baik itu yang seperti apa. Nah, kok tak tes ke orang masuk, ya gampang tinggal tak lempar ke mandor-mandor iki gak oke ya. Gak usah diterima. Kan saya harus lempar orang juga toh. Maksudnya untuk putusnya itu harus orang lain gak saya, tapi yang ngetes saya. Semuanya pasti enak rasanya. Ini sampai nggak pengen buka bis akap gitu mas? Nggak ada duit. Akap itu memang sawang sinawang, kata orang akap kan selalu jalan. Enggak juga, kadang jalan kosnya 6 juta, kadang cuma penumpang 3 kan nggak tutup. Nah mendingan kayak gini, ada penyewa jalan nggak ada kan diam di tempat, artinya kita nggak bakar solar. Ban juga kayak gini kan satunya 4,5, butuhnya 6. Kalau jalan PP akap terus gitu 3 bulan kita harus ganti ban. Jadi sawang sinawang. Iya. Paling enak udah ini dulu lah. Nganggur ya sudah sih. Orang timnya juga selalu ready untuk saya. Saya ini bukan pertanyaan terakhir. Oke, beberapa pertanyaan tadi udah terjawab dan aku kepo mas. Untuk 3 bis, untuk garasi dan sebagainya, untuk rombak bodi dan sebagainya, untuk perawatan dan sebagainya. Modal yang mbok keluarkan untuk semua ini termasuk garasi mas. Harusnya kalau dihitung-hitung kelihatannya itu gede, tapi nggak kerasa karena nyicil itu tadi. Kalau ini hitungan saya 650, ini 2014 Mercy, belakang itu 650 2014 juga tapi jalan 2016, 650 2, yang itu 1, karena paling muda dan XHD tipe bodi terbaru. Segitu naik garasi ini murah bro, ini kontrak 25 juta setahun, murah. Tapi saya ngecor bawah itu habis 12 juta, atasnya itu habis 20, nah itu doang sih. Sekitar 3an. Iya, tapi nggak sampai lah. Satu itu 1 lebih. Nah, ini 2 ini 1 lebih. 1 lebih ya kan? Oh ya 3. Nah, iya. Tapi kok nggak kerasa ya? Tapi kan ini belum lunas. Ora kerasa gue kowe mas. Ora kerasa gue kowe. Salah. Sombong lah iki. Ora kerasa iki wah. Waduh sih rasa gue kowe. Maksudku nggak kerasa tuh nggak terlalu mengorbankan usaha saya yang lain. Usaha yang lain masih jalan gitu loh. Itu yang membuat saya keras. Memang saya menjual beberapa mobil. 2 untuk
membakar atau menggerakkan ini, tapi saya yakin 2 mobil itu akan bisa saya beli lagi suatu saat nanti. Oke. Ngejual 3, yang satu udah berhasil tak tebus. Oke, lumayan sih. Oke Mas, tak kira cukup, mungkin belum begitu. Aku masih pengen, sebenarnya masih banyak pertanyaan, ngulik-ngulik lagi, tapi next pertemuan lah, kalau misalnya ini viewernya banyak, nanti aku main kesini lagi. Pasti banyak kalau bisnya. Insya Allah. Apalagi bisnya Mas Wahid. Nah ya jos. Kenapa kok ganti Pesona? Gini, saya itu gak rela nama saya dijadikan ini kan, Mas Wahid itu kan sebuah komunitas ya, sebuah komunitas, sesuatu yang bergelumur banyak. Artinya ada YouTube, ada berburu mobil impian, ada Om Second, ada Auto Gaya. Jadi komunitas. Nah, yang paling sering terekspos adalah bis. Karena dia yang ke kota sana, ke kota sana, ke kota sana. Namanya bis, ketika tanjakan segala macam, agar dia kan harus nata RPM selalu di hijau. Kalau di bawah hijau udah otomatis dia berhenti dan harus ngulang dari bawah, stuck. Dia harus selalu ngisi tenaganya terus. Makanya diwajarkan saja ketika ada marka jalan tidak putus-putus, dia untuk mempertahankan momentum itu, dia mendahului sebelah kanan. Padahal secara garis dia tidak putus-putus, artinya tidak boleh mengemudi. Makanya bis kalau ditanjakan pasti ngeblong. Karena sekali berhenti nggak bisa dia restart lagi. Nah itu yang pertama. Namanya bis kadang karena ukurannya panjang, kuning, dia jalan ekornya nyentuh merah. Saya tidak mau hal-hal itu yang sering di story orang, ketemu bisnya Mas Wahid di Madura, ketemu bisnya Mas Wahid di Banten dan lain-lain, repost. Image saya yang sudah saya bangun baik di YouTube, usaha saya yang lain sudah saya bangun baik, itu jadi ikut-ikutan jelek. Oh ternyata Mas Wahid itu kurang ajar, ngeblong aku iki mau. Nah makanya tak ganti Pesona. Plus nama Mas Wahid itu kurang nge-branding kalau untuk jasa pelayanan wisata, bro. Ya nggak sih? Oke sih, Pesona. Pilihan paling baik ya Pesona. Udah tak pikir itu, udah riset segala macam, logo juga sudah bayar orang. Oke, udah terjawab, thank you guys. Jadi ada satu pelajaran menarik gitu buat saya secara pribadi, bahwa bisnis yang baik itu adalah bisnis yang dimulai. Bukan bisnis yang dipikir-pikir. Ini dipikir-pikir apa beres-beres. Itu yang pertama saya dapat. Yang kedua, pada akhirnya tahu kalau Mas Wahid itu Sultan Gunung Pati. 3M tak kroso di kala pandemi. Sultan kedua setelah dirimu. Oke, thank you Mas. Matur suwun, sampai ketemu lagi. Dan jangan lupa like, subscribe channel YouTube Puristia. Kalau ada hal yang bermanfaat, silahkan di-share. Atau kalau misalnya menemukan sesuatu yang unik, yang menarik atau apa, silahkan dipotong, mau jadiin TikTok, monggo silahkan. Dah. Oke guys, terima kasih buat semuanya yang udah nonton video saya. Jangan lupa di like, di share, di komen, dicuekin. Dan yang belum subscribe silahkan di subscribe. Yang belum komen silahkan di komen. Yang udah komen boleh komen lagi. Yang udah subscribe boleh subscribe lagi. Monggo lah, terserah lah. Pokoknya video ini untuk Anda semuanya. Terima kasih dan tunggu video-video saya selanjutnya. Dah.